Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya
Sebelum khutbah dimulai, silahkan para bapak untuk maju ke tempat yang masih kosong. Silahkan, monggo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat agung karena peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan satu surat Al-Qur'an ini menunjukkan keistimewaannya. Peristiwa tersebut yaitu surat Al-Isra, bahkan peristiwa inilah yang mengawali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita fikir dengan akal, ini memang tidak akan sampai. Karena apa? Karena hanyalah orang-orang yang beriman saja yang akan percaya kepada perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tilik ke belakang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tidak akan percaya. Masa satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, naif katanya. Karena apa? Karena bukan orang-orang yang beriman. Tetapi insya Allah kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang beriman insya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat, karena Isra Mi'raj itu adalah keutamanya adalah sholat. Allah menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 waktu awalnya. Kadang-kadang kalau kita pikir 5 waktu saja pada malas, apalagi 50. 5 waktu saja. Asar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saja alhamdulillah kalau di sini banyak. Alhamdulillah.
karena orang-orangnya sudah pada berkiblat pada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Banjaratmas sekitar dan umumnya Kabupaten Brebes, umumnya juga Indonesia, insya Allah pada sholat. Karena agama yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Di dalam kepemerintahan umpamanya, kalau seandainya agama malah justru dibuang, ini kembali lagi kepada tahun 65. Mudah-mudahan tidak seperti itu, insya Allah. Para jamaah-jamaah yang berbahagia, di dalam sholat ini ada bacaan, yaitu tahiyat. Panjenengan insya Allah sudah biasa. Bacaan tahiyat ini seandainya kita mengetahui itu adalah sesuatu pembicaraan, suatu yang dihadapkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita supaya lebih jelas, maka kita pada waktu membaca tahiyat ini seolah-olah kita akan seperti di alam sana, di surga sana. Maka kita coba rinci. Rasulullah SAW ini pada waktu di Sidratul Muntaha mendekatkan dan memberi salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang artinya semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanya untuk Allah semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Mendapat pujian yang semacam itu, Nabiullah Muhammad SAW tidak jumawa, tidak berbesar hati. Bahkan beliau menjawab dengan ucapan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percakapan yang mulia ini adalah percakapan sang Khalik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menghargai satu sama lain, menghargai tidak melihat siapa-siapa, namun Allah Subhanahu wa taala dengan Robnya. Maka dari itu, melihat peristiwa ini, para malaikat pun menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha, terdengar dan terkagum-kagum betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat mengucapkan dengan penuh keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi suatu bacaan dalam sholat, yaitu pada waktu tahiyat, yang kita ikuti dengan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya. Mungkin sebelumnya kita tidak berpikir
arti dan makna kalimat di dalam bacaan itu. Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat lebih meresapi makna sholat itu, sehingga kita dapat merasakan getaran yang dirasakan oleh para malaikat di saat peristiwa itu. Semoga bermanfaat untuk menambah kekhusyuan sholat kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah ditinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan zakat, jangan pernah tinggalkan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kubur nanti banyak jutaan manusia yang ingin kembali ke dunia untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan zakat, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau termasuk orang-orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut adalah golongan orang-orang yang su'ul khotimah insyaallah. Maka untuk itu marilah kita jangan sampai dijadikan orang-orang yang su'ul khotimah. Insyaallah kita semua akan ingin mendapat predikat husnul khotimah insyaallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khutbah yang kedua ini, marilah kita tilik bersama. Marilah kita introspeksi bersama. Apakah kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Maka kalau belum, mumpung kita masih hidup di dunia, maka marilah kita bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin ini. Setiap malam Kamis ada kajian, setiap minggu kedua ada kajian. Monggo silahkan. Sebab orang yang paling rugi adalah orang yang paling tidak enak di dunia, kemudian tidak barokah di alam sana. Ini orang yang paling rugi. Sudah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Masya Allah. Syukur-syukur yang diharapkan, semua orang akan mengharapkan di dunia senang, di akhirat pun insya Allah semua ingin senang. Itu yang paling bahagia. Untuk itu mari kita selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat apa yang kita inginkan insyaallah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud yang qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a bi kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal husni wal jubni wal bukhli minal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.